Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ada dua pilihan yang bisa Anda lakukan ketika saat ini Anda sudah terlanjur menggunakan pinjaman online, terlanjur menggunakan pinjol-pinjol, baik itu pinjol legal atau ilegal. Ada yang sudah merawat pinjol 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ini berlaku buat kalian dan bisa kalian lakukan dua pilihan ini jika memang kalian saat ini sudah ada yang mulai diteror oleh DC pinjol, diancam akan didatangi DC lapangan, diancam akan diproses ke jalur hukum, diancam akan dipenjara, diancam akan dikirim DC lapangan bergerombol membawa RT RW, membawa polisi, membawa gubernur dan sebagainya. Itu adalah versi penagihan dari DC pinjol yang 100% omong kosong atau bullshit atau tidak ada faktanya. Itu hanya kata-kata di chat WhatsApp, hanya kata-kata di SMS dan tidak pernah ada buktinya. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang menggunakan pinjaman online, ada yang sudah memasuki jatuh tempo pembayaran, ada juga yang sudah telat bayar, diancam seperti itu, diancam oleh DC-DC pinjol dengan hanya kata-kata di WhatsApp, itu adalah omong kosong. Tidak usah dianggap, tidak usah digubris, dan tidak usah direspon. Semua jenis penagihan dari DC pinjol jenis apapun tidak usah direspon, lebih baik kalian abaikan atau hapus semuanya dan blokir semua nomor yang mengirimkan penagihan dari DC pinjaman online tersebut. Dua pilihan yang bisa Anda lakukan ketika kalian sudah menjadi nasabah pinjaman online di saat kebingungan, mungkin merawat pinjol sampai habis-habisan karena Anda tidak paham bagaimana caranya menyelesaikan hutang pinjol, sehingga Anda ketika memasuki jatuh tempo tidak ada uang, akhirnya rela Anda untuk gali lubang tutup lubang, rela mencari dana talangan, menghilang rasa malu, meminjam uang ke teman, meminjam uang ke saudara, meminjam uang ke leasing, meminjam uang ke bank konvensional, dengan menggadaikan aset-aset barang berharga Anda, menjual aset-aset barang berharga Anda, sehingga di saat semua itu sudah terjadi, timbullah penyesalan yang sangat luar biasa, karena Anda sudah berusaha habis-habisan untuk mensejahterakan pinjaman online Anda itu kerja rodi tiap hari, banting tulang nyari uang untuk membayar hutang pinjol. Pinjol semakin kaya raya, hidup Anda semakin sengsara. Nah, ini adalah dua cara yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah menggunakan pinjaman online. Jadi pilihan terserah Anda mau memilih yang mana, mau pilih cara yang ke satu atau cara yang kedua. Ini adalah dua-duanya sudah saya praktekkan dulu ketika saya menggunakan pinjaman online dari mulai tahun 2015. Saat itu saya menggunakan Akulaku, menggunakan Kredipo, menggunakan Home Credit, menggunakan pinjol-pinjol legal lainnya. Dan saya tidak pernah menggunakan pinjol ilegal walaupun ada ratusan pinjol ilegal yang menawarkan pinjaman pada saya. Padahal saat itu saya hanya menginput data di pinjol legal. Tetapi tiba-tiba beberapa hari kemudian banyak tawaran dari pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Saya juga heran waktu itu kenapa banyak tawaran dari pinjol ilegal padahal saya hanya menggunakan pinjol legal. Apakah ini data-data saya itu bisa bocor di pinjol legal ataukah pinjol legal dan ilegal itu sudah bekerja samanya? Itu juga mungkin bisa saja terjadi pada kalian. Jadi buat teman-teman yang pernah mengalami seperti saya, ketika meminjam uang di pinjol legal lalu ditolak dan beberapa hari kemudian banyak tawaran dari pinjol ilegal, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan pinjaman online, ada yang sudah merawatnya, ada yang sampai telat bayar dan bahkan sampai gagal bayar, dua pilihan ini bisa Anda lakukan. Yaitu pilihan yang pertama adalah Anda terus membayar hutang pinjol, Anda terus merawat pinjol, Anda bela-belain banting tulang siang malam mencari nafkah hanya untuk membayar hutang pinjol. Endingnya hidup Anda akan sengsara, pinjol kaya raya, Anda semakin sengsara. Dan pilihan kedua yang harus Anda lakukan adalah stop pembayaran selamanya. Ketika mulai diancam-ancam oleh DC pinjol dengan kata-kata luar biasa kasar, diancam akan didatangi DC lapangan, diancam akan diproses ke jalur hukum, dan berbagai versi ancaman dari DC pinjol, maka kalian harus memilih stop pembayaran selamanya. Dengan seperti itu, endingnya hidup kalian akan lebih sejahtera, hidup kalian akan baik-baik saja, hidup kalian akan lebih bahagia. Dan ketika kalian memutuskan untuk stop pembayaran selamanya, si DC pinjol ketakutan, makanya dia mengirimkan penagihan yang luar biasa kasar dengan cara mencaci maki kalian, mengancam kalian, sehingga kalau misalkan kalian takut, kemungkinan kalian akan terus merawat pinjol, mencari dana talangan, menghancurkan hidup kalian dan mensejahterakan pinjaman online. Itulah dua pilihan yang bisa kalian lakukan, yaitu stop pembayaran pinjol selamanya, hidup kalian akan selamat, dan terus melawat pinjol selamanya, maka hidup kalian akan sekarat. Ini terserah kalian.
Jika memang kalian merasa pinjol itu bermanfaat dan terus kalian merawatnya, saya jamin suatu saat nanti endingnya kalian akan tetap gagal bayar. Tetapi di saat kalian gagal bayar tersebut, semua harta benda kalian yang kalian miliki itu sudah habis. Itulah konsep pinjaman online, memiskinkan nasabahnya. Ketika ada nasabah yang tidak mampu bayar, ditakut-takuti, disarankan untuk membayar utang dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor 7 hari ke depan. Disarankan untuk membayar utang di pinjol dengan dicicil sedikit-sedikit agar hidup kalian semakin hancur. Itu saran DC Pinjol untuk menghancurkan hidup kalian, menghabiskan harta benda kalian, dan nanti jika kalian sudah menjadi orang miskin dari yang paling miskin, kalian tetap akan dianggap sampah oleh DC Pinjol, kalian tetap akan dicaci maki, dihina-hina, dan tidak ada harga diri sedikit pun kalian itu di mata pinjaman online. Oke, buat teman-teman semuanya yang memilih untuk stop pembayaran dan menghentikan pembayaran utang di pinjol selamanya, saya jamin hidup kalian endingnya akan bahagia, hidup kalian endingnya akan baik-baik saja, dan kalian tidak usah lagi meminjam uang riba di pinjaman online. Kalian akan mendapatkan jalan keluar lain, jalan rezeki lain yang lebih halal, yang lebih berkah, tanpa terus-terusan menggunakan uang riba di pinjaman online yang sesungguhnya jika orang-orang yang terus-terusan membayar uang riba di pinjol, maka dosa riba akan mengalir di tubuhnya selamanya. Tapi jika ada orang yang terus-terusan memutuskan untuk menghentikan pembayaran di pinjol, maka dia akan selamat dan akan diberikan rezeki yang lebih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian teman-teman sharing tentang dua pilihan yang bisa kalian lakukan ketika kalian sudah terlanjur menggunakan pinjaman online. Ada yang sudah gagal bayar, ada yang masih merawat pinjol, gali lubang tutup lubang, sampai menghancurkan hidupnya, sampai menjual aset-aset berharganya tanpa memikirkan masa depannya, tanpa memikirkan dirinya sendiri, terus-terusan berjuang siang malam mencari nafkah hanya untuk membayar utang di pinjol, dan endingnya tetap gagal bayar. Orang rajin membayar pinjol, ujungnya akan tetap dicaci maki ketika sudah kesulitan membayar utang di pinjol tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, siapapun Anda yang saat ini masih merawat pinjol, silahkan Anda lakukan, dan endingnya nanti kalian akan rasakan sendiri. Saya doakan kalian mendapatkan rezeki dan segera mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera menghentikan semua pembayaran di pinjol tersebut sebelum hidup kalian hancur selamanya. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, kesulitan di bidang apapun dalam mencari nafkah, kesulitan dalam masalah keluarga, kesulitan dalam hal-hal di dunia ini, semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda, semoga Allah segera memberikan jalan keluar pada Anda, agar Anda segera mendapatkan limpahan rezeki, keberkahan hidup, dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.